Pernyataan kode dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal keharmonisan sosok Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir dalam Rakornas PAN membuat publik kini merespon. Bahkan Zulhas menyebut kedua sosok ini jika sudah bersama akan membawa Indonesia tambah jaya. Apa sebetulnya makna dari kode ini? Benarkah statement Ketum PAN mengukuhkan siapa yang akan dicalonkan oleh PAN di 2024? Apakah pilihan ini akan diterima atau malah memecah belah KIB? Untuk membahasnya sudah bersama kami, pertama Wabendum PAN Rizky Aljufri. Bang Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan kemudian juga ada Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Pak Ujang, selamat malam. Selamat malam, Bang Bram. Dalam kondisi baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tentu dalam kondisi baik semuanya. Saya akan ke Bang Rizky terlebih dahulu. Ini kemudian saya ingat di 2022 ada 9 nama. Betul. Pak Zulhas mengatakan tentu prioritas adalah 3 ketum dari seluruh anggota koalisi begitu. Kenapa kemudian ada 2 nama yang jauh sekali rasanya dari 3 partai ini, Bang Rizky? Ya, yang perlu digarisbawahi, 2 nama yang kemarin kita kerucutkan dalam forum Rakornas Partai Amanat Nasional di Semarang adalah 2 dari 9 nama yang memang juga sudah diusulkan oleh wilayah dan juga daerah dari seluruh Indonesia. Nah, kurang lebih 6 bulan yang lalu kita menyelenggarakan Rakernas di Jakarta. Lalu kita rundingkan lagi dengan pimpinan partai di tingkat wilayah dan juga daerah. Dan memang pada akhirnya mayoritas mengusulkan nama Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Erick Thohir. Jadi ini kemudian dari pihak wilayah dan daerah. Betul, begitu ya? Jadi ini murni yang disampaikan oleh Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN kami adalah aspirasi dari wilayah dan daerah. Tapi apakah kemudian ini menjadi ketetapan atau kemudian masih dalam bentuk usulan yang akan dibawa ke KIB? Seperti apa komunikasinya? Belum. Jadi yang perlu digarisbawahi, ini belum ketetapan. Seperti yang kita ketahui, politik sifatnya cair dan dinamis. Sifat ini usulan yang akan tentu dirundingkan, dibahas di forum musyawarah KIB bersama Golkar dan juga P3. Tapi artinya 2 nama ini adalah nama yang sudah resmi secara maksudnya di atas kertas akan dibawa dalam meja perundingan 3 partai ini ya? Dikatakan resmi belum. Dikatakan resmi belum, tapi 2 nama yang kita usulkan, yang kita coba bawa dalam forum musyawarah bersama pimpinan Partai Golkar dan juga P3. Atau testing the water dulu, melihat tanggapan publik dan 2 partai lain. Alhamdulillahnya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada publik, bahwa salah satu alasan mengapa kami di Partai Amanat Nasional mengusulkan nama Bapak Ganjar Pranowo dan Pak Erick Thohir adalah karena resistensi dari masyarakat cenderung rendah terhadap 2 nama ini. Oke, jadi melihat respon publik dulu begitu ya. Betul. Baik, saya akan ke Pak Ujang, ini menarik kemudian respon publik, ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang menganggap ini jangan-jangan memang sebetulnya KIB dari awal yang mengusung ini pintunya dari PAN dulu. Atau jangan-jangan ini nanti bisa akan berbeda dengan Golkar, karena Golkar Pak Erlangga masih kekeh dengan capresnya begitu. Ini kan sudah saya analisa sejak 2 tahun yang lalu. Seperti apa? Bahkan saya katakan nanti itu KIB itu akan menjadi skocinya Ganjar. Cuma memang ketika saya melihat posisi cawapres, saya katakan cawapresnya ini bisa dari internal KIB, bisa juga dari eksternal. Nah, persoalannya adalah ketika dua-duanya dari eksternal, Ganjar dari PDIP, katakanlah kader partai lain, lalu Pak Erick Thohir dari luar juga, artinya tidak ada dari inter KIB yang bisa menjadi capres-cawapres kalau berdasarkan usulan dari PAN. Ini menjadi persoalan. Nah, di sisi yang lain, Golkar sudah menetapkan dalam Munas dan diteguhkan dalam Rapimnas bahwa capresnya adalah Pak Erlangga. Tetapi kan saya melihat begini ya, konstruksi koalisi KIB itu bagaimanapun saya melihatnya ya, ini barang milik Pak Jokowi, milik Pak Presiden. Kita lihat misalkan Pak Suharto Monoarfa itu diganti karena persoalan ingin mendukung yang lain juga. Tidak mendukung Ganjar lah kira-kira begitu, mendukung pihak sebelah Pak Anies gitu. Maka diganti di tengah jalan. Nah, saya melihat kalau konstruksinya seperti ini, memang ini sudah desain awal bahwa Ganjar Erick. Nah, Pak Erlangga seperti apa ini memang nanti tantangan tersendiri bagi Partai Golkar ini. Pasti akan bergejolak di sana. Makanya tadi Pak Arsul Sani dari P3 menyetujui usulan dari PAN. Karena memang konstruksinya itu. PAN, P3, nah Golkar nanti masih goyang-goyang. Nah, ketika goyang-goyang, ujung-ujungnya nanti ketika skema ini jalan, running ya, dapat restu dari Pak Jokowi, maka ya kemungkinan besar Pak Erlangga tidak akan dapat apa-apa. Capres tidak bisa, cawapres pun hilang kelihatannya. Oke, Pak Ujang, sebelum ke sana, sebelum kita bagaimana sedikit menganalisa tentunya bagaimana Golkar. Ini yang menarik, kemudian saya mencuplik juga Pak Zulkifli Hasan mengatakan Panglima Perang akan mengikuti Pangti, Panglima tertinggi yaitu Presiden. Artinya menurut Anda akan sangat berpengaruh hasil akhirnya pada apa yang kemudian Pak Jokowi, apalagi responnya kemarin rasanya Pak Jokowi cukup menikmati begitu ketika pantunnya disebutkan. Ya, sudah saya katakan, ini barang KIB milik Pak Jokowi. Dibentuk
hadir ada koalisi itu atas restu Pak Jokowi. Jadi nggak bisa, begitu tidak mengikuti arahan Pak Jokowi ya pasti ada yang diganti ketua umumnya itu. Dan saya meyakini Pak Erlangga tidak akan berani, Pak Zulhas juga tidak akan berani, termasuk Pak Mardiono yang baru juga tidak akan berani untuk berbeda pendapatnya atau pilihannya dengan Pak Jokowi. Dan ingat, Golkar ketika ulang tahun ya ke-58 yang lalu gitu mengatakan Pak Erlangga itu di sela-sela acara itu mengatakan bahkan bisa di tracking di media bahwa soal capres KIB itu menunggu arahan Pak Jokowi. Ini sangat clear. Jadi semuanya itu berujung pada restu dan dukungan Pak Jokowi. Mau dibantah apapun begitu. Kita konfirmasi ke Bang Rizky. Benar itu. Menunggu bahwa ini adalah skema besar, pintunya dari PAN, bahwa nanti memang ini akan disetujui oleh Golkar dan juga P3? Saya rasa kurang tepat karena begini, koalisi KIB ini agak berbeda karakteristiknya dengan koalisi sebelah tanpa menyebutkan nama. Mengapa? Karena kalau koalisi sebelah dimulai dengan mencalonkan nama, menyebutkan nama yang akan diusung, baru kemudian dibentuk tim kecil untuk membahas detailnya. Tapi KIB agak sedikit berbeda. Justru di awal sudah dibentuk dari kurang lebih 1 tahun yang lalu. Yang kita bahas di awal itu adalah gagasan. Bagaimana mengedepankan politik gagasan, bagaimana membawa Indonesia menjadi lebih maju. Dan salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah kita mencari sosok, baik capres maupun cawapres, yang bisa melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan itu melalui proses yang sangat lama. Jadi tidak ujuk-ujuk kita membuat KIB, lalu kita langsung mengusung satu nama capres dan satu nama cawapres. Tidak. Kita membahas seperti apa politik gagasan yang ingin kita bawa di 2024. Barulah setelah kurang lebih hampir 1 tahun, muncul nama Pak Ganjar Pranowo dan Pak Erick Thohir. Berarti kalau ada anggapan kemudian ini sudah skema besar, itu dibantah oleh PAN ya? Kalau skema besar, kenapa kita harus menunggu 1 tahun? Bisa saja waktu KIB dibentuk tahun lalu, kita langsung sebutkan capresnya A, cawapresnya B, seperti teman-teman di koalisi sebelah. Tapi PAN, Golkar dan juga P3 tidak melakukan itu. Atau jangan-jangan ini langkah PAN kemudian untuk mendesak PDIP segala deklarasi Ganjar. Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda sinak. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan dialog ini. Usai jeda tetaplah bersama kami di kanal Pemilu Terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di kanal Pemilu Terpercaya. Kita masih akan melanjutkan dialog kode keras dari PAN. Apakah kemudian mendukung Ganjar dan juga Erick pada pemilu ataupun Pilpres 2024. Masih bersama dengan Bang Rizky dan juga Pak Ujang. Tadi sebelum jeda saya sedikit menanyakan, apa jangan-jangan ini kemudian kode atau desakan PAN untuk kemudian PDIP juga segera memunculkan nama Ganjar sebagai calonnya begitu Bang Rizky? Kalau disebut kode sah-sah saja, tapi kalau desakan tidak sama sekali. Kami dari Partai Amanat Nasional dan saya juga yakin teman-teman di Golkar dan P3 sangat-sangat menghargai partai PDIP. Mereka sebagai partai mempunyai independensi, mereka punya sikap untuk memutuskan dan waktunya kapan itu betul-betul hak prerogatif Ibu Ketua Umum dari PDIP, Ibu Megawati. Jadi tidak ada sama sekali bentuk desakan. Atau menunggu respon publik, jangan-jangan kalau positif kemudian akan lebih mudah lagi begitu mendesak Pak Ganjar sebagai kader PDIP tentunya. Tapi itu sepenuhnya dapur rumah tangga dari PDIP. Bagaimana Pak Ujang melihatnya? Seperti itu juga kah? Ya kan begini, skema Ganjar itu kan ingin skema seperti Pak Jokowi 2014. Jadi survei tinggi kan, harus dukungan misalkan besar gitu ya, lalu ingin dicapreskan oleh PDIP. Tetapi saya melihatnya ya ketika Ibu Megawati berpidato pada HUT ke-50 ya, itu mengatakan sangat clear, sangat jelas itu bahwa pidato tersebut mohon maaf ya berbeda dengan kepentingan Pak Jokowi lah. Jadi Pak Jokowi itu kalau bahasa Jawa tuh dalam pidato itu ya mungkin kena keibu-ibuan ya memarahi anaknya lah gitu ya. Kalau bahasa Jawa mengenyak-enyak gitu. Jadi saya melihat dari dulu menganalisa bahwa kemungkinan saya bilang dukungan Pak Jokowi dengan dukungan Bu Mega berbeda. Jadi saya saat ini masih melihat gitu ya, apa yang akan dicapreskan katakan oleh Bu Mega kelihatannya arahnya bukan ke Ganjar gitu. Kelihatannya pertaruhan bagi Trah Soekarno adalah ke Mbak Puan. Tetapi memang yang menjadi PR bagi Ibu Mega adalah Puan itu elektabilitasnya belum mencukupi untuk bisa bertanding gitu. Ini yang agak berat. Saya boleh analisa ya, dulu Ibu Megawati sangat kuat 2004 ya.
Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum, sangat kuat, berpengaruh gitu. Tapi mohon maaf masih kalah oleh Pak SBY. Nah Mbak Puan ini mohon maaf sekali lagi tidak terlalu kuat gitu. Beda dengan ibunya gitu ya. Nah karena tidak terlalu kuat, ya mohon maaf dalam konteks Pilpres nanti akan mudah dikalahkan oleh Jadi oleh kalau pesaing yang publik lain, kemudian begitu. melihat kemudian kode dari Pak Zulhas kemarin adalah demi mendesak, demi meyakinkan PDIP, Anda melihatnya seperti itu juga? Ya arahnya ke sana kan tadi skema awalnya adalah ini plan A, plan B. Ya. Plan A-nya itu bagaimana desainnya Pak Ganjar bisa diusung, didukung oleh PDIP gitu. Harapannya seperti itu. Nah kalau skema itu langsung KIB akan merapat, akan bergabung itu PDIP dengan KIB lah logikanya. Lalu ditambah mungkin ada PSI, ada Perindo dan lain-lain mungkin. Tetapi kalau misalkan nanti yang dicapreskan adalah Mbak Puan, ya maka otomatis tadi skema plan B itu jalan apa? Ganjar Erik dimulai dari PAN, masuknya lewat KIB kan begitu. Nah ini desain-desain yang sebenarnya sudah saya baca sejak lama dan mulai terlihat hilal itu sedikit demi sedikit puzzle-puzzle politik itu begitu. Baik, tapi kalau begini, Pak Ujang, kalau kemudian kita bicara soal ada premis-premis yang sudah publik bisa tafsirkan begitu. Ketika Anda tadi juga mengatakan rasanya PDIP akan sulit ke Ganjar, hari ini Pak Ganjar pun masih masih menyatakan tegak lurus dengan partai. Bagaimana kemudian ketika PDIP memang tidak dengan Ganjar, apakah PAN cukup berani nanti dan koalisi KIB mengusung Ganjar menurut Anda? Kalau PAN sangat berani ya. Buktinya dalam Rakornas itu forum resmi loh, forum resmi partai. Walaupun belum disetujui oleh KIB kan, tapi forum resmi artinya itu dukungan resmi ya apa yang harus dimusyawarahkan di KIB. Jadi ini sudah cukup berani dan saya rasa tidak mungkin PAN berani kalau tanpa restu Jokowi. Pak Zulhas ini kan pembantunya Pak Jokowi, menteri. Kalau apa-apa pasti minta restu. Dan saya ingat ya, semua kata-kata yang diucapkan oleh kader KIB ya, semua petinggi maupun kadernya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu Dewan Pembina. Dewan Pembina dari mana gitu? Ya artinya ini semua adalah semua akan mengerucut pada apa namanya kepentingan dari Pak Jokowi itu yang dikompromikan untuk ketiga kepentingan ketua umum tiga partai koalisi. Saya melihatnya ya tentu Pak Zulhas sudah berhitung secara matang mungkin. Kenapa dukung Ganjar, kenapa Pak Erik, ya tadi mungkin karena didukung oleh kekuatan kekuasaan dan istana mungkin juga jadi berpotensi juga menang gitu kan. Mungkin saja, karena semua ada kalkulasinya. Saya masih ingat ketika saya berdialog, berdiskusi dengan Pak Zulhas, kelihatannya Pak Zulhas akan memilih rasional. Jadi rasional itu siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, yang berpotensi menang, ya didukung oleh kekuasaan, dia yang didukung. Makanya muncul nama Ganjar Erik. Kita tanyakan langsung kepada Bang Rizky, kalkulasinya seperti itu. Ada yang menganggap bahwa dengan mengusung Pak Ganjar akan mengerek suara PAN di Jawa Tengah yang kemarin 2019 itu 0 begitu. Apakah kemudian ini salah satu cara atau jangan-jangan kita bicara di awal tadi ini masih skema besar untuk kemudian nama Erik Ganjar akan tetap bisa dimajukan? Begini sebetulnya, saat ini Pak Zulkifli Hasan dan juga Partai Amanat Nasional ingin menampilkan wajah baru PAN. Wajah baru PAN itu apa? PAN saat ini menjadi partai yang lebih modern dan juga rasional. Tadi seperti yang Kang Ujang katakan, kita perlu bersikap rasional. Salah satu fungsi partai politik adalah menampung dan juga menyerap aspirasi masyarakat. Dan saat ini bisa tercermin dari berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga konsultan politik. Dan ini tidak ujuk-ujuk. Makanya saya sampaikan ini membutuhkan proses dan waktu. Kita lihat trennya. Dari 1 tahun yang lalu, 6 bulan, 3 bulan, sampai sebulan terakhir, memang 3 nama yang bertengger di papan atas tidak berubah. Ya mungkin balap-balapan, beda 1-2%, tapi kan selalu 3 nama itu. Tapi kan ada nama lain, misalkan Prabowo Subianto begitu. Ada Pak Ganjar, Pak Anies, dan juga Pak Prabowo. Lalu kemudian 3 nama itu kita rundingkan di forum internal kami. Mana yang paling masuk akal untuk kita dukung. Pak Prabowo dengan partainya, lalu Pak Anies dengan teman-teman barunya, lalu Pak Ganjar dengan harmonisnya dengan Pak Jokowi. Nah, jadi kita lihat, kita ukur betul plus minusnya, baik untuk internal kami di Partai Amanat Nasional maupun untuk kesinambungan pembangunan ke depan. Termasuk kepentingan elektoral 2024 ya di Jawa Tengah gitu. Tentu ya? tidak pungkiri ya. Dan tapi kan politik itu dan pemilu 2024 tidak hanya terkait Jawa Tengah. Kita betul-betul bedah dapil per dapil. Kita betul-betul bedah daerah per daerah, provinsi per provinsi. Makanya kita sampai berani mengerucutkan nama itu dan kita usulkan nanti kemudian di forum musyawarah KIB. Oke, terakhir Bang Rizky, saya ingin kembali bagaimana kemudian konstelasi di internal KIB begitu. Ketika P3 sudah kemudian dinyatakan rasanya aspirasinya sama, PR-nya adalah Golkar. Seberapa kemudian PAN akan mengusahakan nama yang kemudian
dicetuskan tadi dua nama, kalau Anda katakan belum diusung ya, masih kemudian dicetuskan. Bagaimana kemudian nanti di atas meja tiga partai ini kemudian mendorong dua nama tadi? Yang betul-betul saya rasakan dan juga teman-teman di PAN rasakan, enaknya di KIB ini kita betul-betul egaliter, Mas. Kita duduk sama tinggi, sama rata, tidak ada satu partai walaupun kursinya lebih banyak merasa lebih tinggi dibanding partai lainnya, atau satu partai merasa minder karena kursinya lebih sedikit, tidak. Kita di KIB dari awal dibentuk, kita duduk sama tinggi, sama rata, egaliter, dan itu karakteristik yang akan selalu kita kedepankan saat membahas nama dan sosok capres-cawapres. Jadi kapan akan kemudian KIB bisa langsung bersuara bulat begitu? Akan ada waktunya pasti. Tapi belum bisa dibocorkan ke publik ya? Insya Allah dalam waktu dekat. Insya Allah dalam waktu dekat. Oke, kita tunggu terakhir ke Pak Ujang, singkat saja. Apakah nanti ini akan sama dengan bayangan publik, nama ini akan dibawa ke KIB dan akan dicetuskan pula oleh KIB, dikukuhkan juga oleh KIB? Ya kelihatannya seperti itu. Ya skemanya begini kan, skema Pak Erick itu kan kalau tidak bisa jadi cawapresnya Ganjar, itu cawapresnya Pak Prabowo kan itu. Tetapi saya melihatnya gitu ya, dukungan dari kekuasaan gitu ya, Pak Jokowi ya, KIB mengarah kepada Pak Erick Thohir. Saya melihat begini, ada kedekatan yang singkat saja, dekat dengan PAN gitu, dengan P3 Erick Thohir itu. Maka tadi yang muncul bukan nama Pak Erlangga sebagai cawapresnya atau nama-nama lain, tapi Pak Erick Thohir. Nah, saya melihat ya tentu ini tantangan bagi Golkar ya. Apakah Golkar nanti dapat atau tidak, ini menjadi persoalan. Golkar partai terbesar di koalisi tentu punya harga diri. Kita lihat apakah menyerah pada Jokowi gitu ya, apakah memang menjaga harga dirinya itu. Oke, tapi faktor kemudian untuk dua nama itu kemudian dikukuhkan tiga partai atau koalisi ini akan lebih besar rasanya begitu ya? Kelihatannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ujang Komarudin atas waktunya dan juga Bang Rizky Aljufri atas waktunya. Di CNN Indonesia Kanal Pemilu Terpercaya. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Pemilu Terpercaya.